Wujud itu definisinya apa begitu? Wujud itu adalah, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, al-halul wajibatu lidzat ma damatidz dzat ghairu mu'allalatin bi'illatin. Itu wujud, sifat yang wajib bagi zat. Wujud itu sifat yang pasti ada pada zat Allah. Selama ada zat, maka wujud akan mengiringi. Yang tidak disebabkan perkara lain, itu namanya wujud. Ini pici, saya umpetin, enggak ada. Pici saya ini enggak ada. Saya taruh di depan. Pici ini ada. Ada dua nih di pici. Pertama zatnya, kedua sifatnya. Zatnya namanya pici, disifati dengan sifat ada. Pici zatnya, sifatnya ada. Adanya nggak kelihatan, yang kelihatan pici. Maka kata Imam Asy'ari, kalau nggak kelihatan nggak usah sebutlah. Tapi ada, iya tapi nggak usah sebut. Itulah kenapa 12. Begitu yang tadi itu. Jadi sifat yang pasti bagi zat, selama ada itu zat. Bila ada zat, maka zat itu tersifati dengan wujud. Bila Allah itu ada, maka zat maujud itu bersifat dengan wujud. Allah itu ada. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. As-sifatul wajibatu lahu ta'ala. Adapun ini yaitu sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Al-ula al-wujudu, adapun sifat yang pertama yaitu sifat wujud. Wa ma'nahu anna Allah jalla wa azza mawjudun bil wujudi dzatiyil ladzi la yaqbalul adama la azalan wala abadan. Adapun arti wujud yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa azza yaitu mawjudun, ada, bil wujudi dzati, dengan wujud dzati, alladzi la yaqbalul adama, yang tidak menerima akan tidak ada, la azalan wala abadan, tidak pada zaman azali maupun juga tidak mendatangnya, selamanya. Wa yastahilu alaihil adamu, dan mustahil atas Allah oleh tidak ada. Ta'ala Allahu an dzalika, maha luhur oleh Allah dari yang demikian itu, uluwan kabira, dengan maha luhur yang besar. Wallahu a'lam bissawab. Segini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Jami Al-Ma'ruf yang mulia, malam hari ini kita mulai akan mengkaji sifat-sifat wajib Allah satu demi satu sesudah kita
berbicara tentang pembukaan muqaddimah. Perlu diketahui bahwa sifat-sifat wajib Allah yang menunjukkan kemahasempurnaan Allah itu jumlahnya amat sangat banyak, tidak terhitung. Jumlah sifat Allah tuh kalau ditanya jawabannya banyak, kagak kehitung. Sebab kesempurnaan Allah tiada batas. Nabi sendiri di dalam sholat tahajudnya yang Nabi baca, la uhsi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsik. Begitu di dalam Sahihul Bukhari dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kata Nabi, maha suci engkau dari berbagai kekurangan, aku tidak bisa menghitung puji-pujian sifatmu yang mana kau memuji zatmu sendiri. Menunjukkan begitu banyak sifat kesempurnaan Allah. Makhluk tidaklah tahu kecuali diberitahu oleh Allah. Pengetahuan makhluk terbatas, pengetahuan Tuhan tanpa batas. Karena itu sifat-sifat wajib Allah banyak sekali. Namun dari sekian banyak itu yang wajib diketahui oleh orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, hanya 20. Ini berdasarkan dalil Al-Quran, hadis, dan dalil aqli. 20. Jadi 20 ini yang wajib kita tahu. Daripada taqatul bashar, daya mampu manusia yang Allah berikan, yang Allah wajibkan hanya 20. Perinciannya saudara, sebetulnya khilaf nih ulama cara menyebutkannya. Kita biar zahir 20. Terbagi 3 ulama ahlus sunnah wal jamaah cara menyebutkan. Ada yang ringkas, ada lugas banget. Nah, inilah 20 ini udah lugas banget nih. Yang ringkas, 1, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan para muhaqqiqin, ulama-ulama Ahlussunnah yang tahqiq menyebutkan 12 sifat. 5 sifat salbiyah, 7 sifat ma'ani. Wujud enggak perlu disebut, sebab dalam pandangan Imam Asy'ari wujud itu ainul maujud. Jadi wujud udah otomatis, enggak perlu disebut. Jadi nyebutnya kidam, baqo, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamu binafsi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Habis 12. Wujud enggak disebut, udah otomatis begitu. Itu 1. Imam Asy'ari itu menyebut 12 minus wujud, artinya enggak perlu disebut, otomatis ada begitu. Kedua,
murid-murid beliau diantaranya Al-Imam Abu Bakar Al-Baqillani yang mengarang kitab I'jazul Quran, dulu Muallim Syafi'i Adzami Allah yarham baca kitab itu sesudah tamat kajian Al-Itqan fi Ulumil Quran, I'jazul Quran. Abu Bakar Al-Baqillani, begitu juga Imam Fakhruddin Ar-Razi dan Imamul Haramain menyebutkan 13 plus wujud, begitu. Jadi dengan perincian 1 sifat nafsiyah, 5 sifat salbiyah, 7 sifat ma'ani, wujud, kidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini sifat 13. Nah, 13 inilah disebut Asy'ariyah. Sifat nih 13. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah Imam Al-Maturidi, juga Imam As-Sanusi. Al-Maturidi, Imam As-Sanusi, Imamul Bajuri. Berikut sedunia belakangan ini mengatakan 20. Nah, 20 itu dari mana? Nah, perinciannya 1 sifat nafsiyah wujud, 5 sifat salbiyah dari mulai kidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsi, wahdaniyat. Ketiga sifat ma'ani, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Terus qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Inilah 20. Jadi 20 bila diperes menjadi 13. 13 bila diperes jadi 12. Jadi mau 12, mau 13, mau 20 sebetulnya sama, hanya penyebutan berapa yang kudu disebut. Tapi isinya dia juga. Singkatnya, sifat wajib Allah jumlahnya banyak. Jangan sampai mau dijebak tuh sama orang-orang dari mana cukup 20. Itu tidak mengerti. Sifat wajib Allah banyak. Yang wajib diketahui oleh kita, yang kita wajib tahu itu 20 sesuai dengan jumlah jari tangan dan jari kaki kita. Udah tuh. Dari 20 itu yang nomor pertamanya wujud. Kenapa para ulama tauhid sedunia menyebutkan wujud sebagai sifat yang pertama? Sebab sedunia manusia ini, kecuali segelintir orang yang disebut aliran dahri, semuanya menyatakan bahwa Tuhan itu ada. Bukan saja muslim, hatta non muslim dari berbagai agama dan sekte menyatakan Tuhan itu ada. Ada tuh bahasa Arabnya bersifat wujud. Kecuali segelintir orang yang namanya dahri atau disebut ateis. Ateis saja yang mengatakan wujud nggak ada, Tuhan nggak ada, tidak ada Tuhan. Ateis.
Nggak ada Tuhan. Itu ateis. Makanya ulama menyebutkan wujud sebagai nomor satu. Berbagai agama dan aliran meyakini Tuhan itu ada. Wujud itu definisinya apa begitu? Wujud itu adalah, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, al-halul wajibatu lidzat ma damatid dzat ghairu mu'allalatin bi'illatin. Itu wujud, sifat yang wajib bagi zat. Wujud itu sifat yang pasti ada pada zat Allah. Selama lama ada zat, maka wujud akan mengiringi. Yang tidak disebabkan perkara lain, itu namanya wujud. Ini pici, saya umpetin, enggak ada. Pici saya ini enggak ada. Saya taruh di depan. Pici ini ada. Ada dua nih di pici. Pertama zatnya, kedua sifatnya. Zatnya namanya pici, disifati dengan sifat ada. Pici zatnya, sifatnya ada. Adanya nggak kelihatan, yang kelihatan pici. Maka kata Imam Asy'ari, kalau nggak kelihatan nggak usah sebutlah. Tapi ada, iya tapi nggak usah sebut. Itulah kenapa 12. Begitu yang tadi itu. Jadi sifat yang pasti bagi zat, selama ada itu zat. Bila ada zat, maka zat itu tersifati dengan wujud. Bila Allah itu ada, maka zat maujud itu bersifat dengan wujud. Allah itu ada begitu. Ada Allah. Mana buktinya? Sebetulnya nggak perlu bukti. Lau lam najid fil alam illa dzarratan lakafa. Andai di jagat raya ini enggak ada apa-apa kecuali adanya satu biji sawi doang, satu atom doang, udah cukuplah untuk meyakini seyakin-yakinnya Tuhan itu ada. Andai di jagat raya enggak ada apa-apa, begitu. Yang ada ini cuman gelas saja tuh, begitu. Satu atom udah cukup untuk kita mantapkan keimanan bahwa pencipta gelas itu ada, pembuat gelas itu ada. Bagaimana mungkin sejagat raya begitu banyak aneka macam ciptaan Tuhan yang kagak kehitung? Maka untuk mengadakan Tuhan itu ada, tak perlu dalil-dalil yang begitu berat. Cukuplah tai ayam menjadi dalil bukti bahwa tai ayam ada. Nggak mungkin ada kalau nggak ada ayam. Cukuplah ini bangunan Masjid Al-Ma'ruf menjadi bukti dan dalil ada tukang bangunan. Maka ada bumi, ada langit. Itu cukup bagi orang yang punya akal waras, sehat, bahwa Tuhan itu ada.
Ada tuh bahasa Arabnya wujud. Itu dalil. Wujud. Nah, kalau Allah itu ada, bagaimana cara kita mengertinya? Untuk mengetahui yang ada, sebagaimana kajian sebelumnya, ada dua yang pokok: panca indera, kedua akal. Saya udah pernah nanya, ini panca indera kalau pengen tahu manis atau pahit menggunakan melidah. Kalau pengen tahu barang itu halus atau kasar menggunakan tangan. Kalau pengen harum atau bau busuk menggunakan hidung. Pengen tahu merdu atau tidak merdu menggunakan telinga. Begitu. Nah, indera-indera ini untuk menemukan. Kalau dengan indera anda bisa, maka jangan dipaksa. Begitu. Maka muncul pertanyaan, indera dulu nih. Untuk menemukan yang ada tuh, pertama yang zahir lewat panca indera. Kalau ada orang nanya sama kita, Allah itu wangi apa busuk? Halo, ini kedengeran gak ini? Kedengeran gak ini? Loh, biasanya di almarhum kalau ditanya didiemin apa dijawab? Hah? Allah itu wangi apa busuk? Tidak wangi, tidak busuk. Sebab Allah bukan bau-bauan. Cakep. Allah itu merdu atau tidak merdu? Iya, kenapa? Allah bukan suara. Allah itu manis apa pahit? Tidak dua-duanya. Kenapa? Karena Allah bukan makanan yang harus dirasa. Allah itu kasar apa halus? Tidak dua-duanya, sebab bukan benda. Nah, ini panca indera jangan digunakan kalau buat mencari Tuhan. Menggunakan yang satunya, akal. Bila ada gelas, pastikan ada pembuat gelas. Udah cukup dari gelas ini kebayang oleh kita bahwa ada pembuat gelas. Ada yang bilang ini gelas dari dulu udah ada. Benar apa salah? Salah. Begitu. Itu namanya akalnya jalan. Maka bila ada bumi, ada langit, yakini ada penciptanya tuh Tuhan luar biasa, namanya Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Dialah Allah. Namanya Tuhan yang mencipta langit bumi. Begitu isi-isinya Allah. Ada Allah. Begitu. Allah. Cuman orang banyak stres karena bukan sekrup yang ditempelkan pada bautnya. Banyak virus-virus nggak kelihatan, dia percaya sama Allah kurang. Yang punya surga sama neraka kurang percaya. Virus itu kayak jin nggak kelihatan, mempercaya luar biasa. Tapi ama Allah yang mencipta tuh virus kurang mantap. Ini nih yang harus kita dandani. Namanya tauhid. Biar duduk. Jadi pengertiannya apa Allah wujud tuh? Kita seorang mukallaf kudu yakin, seyakin-yakinnya tertanam dalam hati sanubari bahwa Tuhan itu sifatnya pasti ada. Cuman wujud itu ada 3. Biar kita fahami.
biar kita faham. Wujud itu ada 3 macam. Ada namanya wujud idofi. Yang kedua ada namanya wujud aridi. Nah, yang ketiga namanya wujud hakiki atau wujud zati. Apa itu wujud idofi? Wujud idofi adalah adanya sesuatu disandarkan dengan perkara yang lain, namun dua-duanya asalnya tidak ada. Jadi wujud idofi itu adanya sesuatu disandarkan pada perkara lain, di mana sesuatu dan perkara lain itu dulunya enggak ada. Contoh, adanya bapak disandarkan adanya bapak kita. Bapak kita ada enggak? Hah? Ada enggak? Ada. Itu adanya bapak kita karena ada kakek. Ada kakek kita, bapaknya bapak apa? Kakek. Nah, bapak kita ada karena ada kakek. Kakek disebut kakek karena ada cucu. Kalau nggak ada cucu, itu ada orang bilang Kong Nur, itu sebutan aja. Yang kayak begitu mah, begitu. Jadi yang namanya bapak ada anak, kakek ada cucu, siang ada malam. Tuh sandaran adanya malam karena ada siang, siang ada malam, kakek ada cucu, bapak ada anak. Dua-duanya baik kakek maupun cucu atau bapak maupun anak asalnya dulunya tidak ada. Maka kita disebut ada, Allah disebut ada. Adanya kita bukan sama dengan adanya Allah, sama penyebutan sebenarnya beda. Begitu. Itu namanya wujud idofi. Adanya disandarkan. Kayak adanya tai ayam disandarkan adanya ayam. Ayam dulunya tidak ada. Allah takdirkan ada, jadi ada. Begitu. Kedua namanya wujud aridi. Apa itu? Adanya suatu perkara yang tidak disandarkan kepada perkara lain, namun adanya diawali dengan tidak ada. Namanya disebut wujud aridi. Contoh, bumi, langit. Ini bumi langit nih ada, tapi disebut adanya aridi, baru. Dulunya tidak ada. Namanya wujud aridi. Ketiga, wujud hakiki atau wujud zati. Apa itu? Adanya satu perkara tidak disandarkan kepada perkara lain,
namun adanya tidak diawali dengan tidak ada. Adanya tidak diawali dengan tidak ada, yaitu wujudnya Allah subhanahu. Jadi Allah itu ada tidak karena adanya makhluk, enggak. Allah boleh saja nyiptain bumi, nyiptain langit, boleh nyiptain manusia, boleh juga tidak boleh, tidak wajib. Maka adanya Allah namanya wujud dzati. Wujud Allah tuh wujud dzati. Kalau kita sebutannya nih wujud aridi, adanya karena diadakan. Karena Allah adakanlah kita jadi ada. Itu begitu. Kalau Allah wujud dzati, sedari dulu Allah ada. Allah itu wujud dzati, tidak menerima tidak ada, sulit dimengerti oleh akal. Allah enggak ada dulu Tuhan. Dari Adam enggak ada Tuhan, baru muncul namanya Yesus, baru Tuhan, entar mati enggak ada lagi. Enggak begitu, enggak. Tuhan dulu ada, sekarang ada, sampai nanti ada. La yaqbalul adam la azalan wala abadan. Sehingga mustahil Tuhan tidak ada. Mustahil. Kita mau singkat dulu dari ngaji nih, biar dikit-dikit yang penting faham. Pertama, wajib menurut akal. Allah bersifat wujud. Akal sehat tidak menerima bila Allah tidak ada. Kedua, agama syarak mewajibkan kepada semua orang mukallaf, apa laki apa perempuan, orang kota, orang desa, Arab, non-Arab, siapapun orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib percaya dalam hati sanubarinya bahwa Allah itu ada. Oleh karena yang mewajibkan adalah syarak, maka beresiko kalau dia yakin imannya sah. Kalau dia tidak yakin, imannya tidak sah. Agama wajibin nama kita, orang mukallaf, untuk mengenal wujudnya Allah. Dalam kitab Zubad, awal wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqani. Awal wajibin al insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Mula-mula yang wajib sama orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, mengenal Allah, yakni mengenal sifat-sifat Allah. Kita kudu tahu
Allah tuh bersifat wujud, ada. Oleh karena kita yakin Allah tuh ada, dan keyakinan itu adanya dalam hati, perlu tanda. Tanda kalau kita yakin Allah itu ada, perlu ada tanda-tandanya, perlu ada tanda-tandanya. Mana tandanya? Kalau kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Begini saudara, sifat-sifat Allah termasuk wujud yang kita sedang bedah ini, kalau mau jujur, memiliki pancaran cahaya ruhani, ada sirnya, bukan sekedar asma ya Rahman ya Rahim ya Tawwab ya Quddus dan seterusnya, tapi sifat-sifat Allah termasuk wujud yang kita bedah ini memiliki pancaran cahaya ruhani bagi kita orang yang meyakini terhadap sifat Allah ini. Tapi pancaran cahaya itu bukan sebatas daripada iman, tapi lanjutan dari iman menuju ihsan. Bagaimana cara kita mengimplementasikan daripada keyakinan kita pada sifat wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu bukan sebatas kita mempelajari wujud kidambako, tetapi yang amat sangat penting, kita harus mengenali sifat demi sifat dari sifat 20 yang kita akan bedah pada hari-hari ke depan ini, sehingga tercipta di dalam diri kita keyakinan yang kuat pada sifat-sifat Allah, khususnya yang kita sedang bedah ini, yaitu sifat wujud. Akan bahagia dengan kebahagiaan yang luar biasa bila kita memahami asrar, rahasia-rahasia di balik sifat-sifat Allah ini. Bagaimana caranya? Sesudah kita yakin Allah itu ada, maka caranya saudara, segala apa yang kita temukan kita harus bisa hubungkan dengan wujudnya Allah. Apa yang ada di jagat raya kita harus sambungkan dengan adanya Allah. Bagaimana menyambungkan ini? Begini, seperti ada seorang istri, lakinya pulang dari dia kerja malam, naik motor Legenda 2. Tahu motor Legenda? Enggak tahu. Itu kemudian kata si bini dari dalam rumah belum lihat wujud lakinya. Nah, bukain pintu. Babalu udah pulang tuh. Padahal dengar suara tuh, perepek doang, itu udah kebayang tuh, dari ujung pala sampai ujung kaki bahwa lakinya pulang. Enggak lihat, tapi dari dengar suara motornya aja udah cuk bahwa lakinya ada. Nyambung dia, sehingga dia bikin teh, dia nyiapin air anget,
buat mandi lakinya. Begitu nggak bininya? Waduh, enggak. Repot kalau dibilang enggak. Begini saudara, bila kita meyakini Allah itu ada, maka segala yang kita temukan di jagat raya harus nyambung sama Allah. Kalau kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Hikamnya, kata beliau menyatakan al-kaunu kulluhu zulmah wa innama anarahu zuhurul haqqi fi faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi aw qablahu aw indahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'arif bisuhubil athar. Alam ini nggak ada, yang membuat ada Tuhan. Maka sambungkan keberadaan alam dengan keberadaan Tuhan, akan menjadi mantap iman kita. Siapa orang yang melihat benda di alam raya tapi kemudian tidak bisa menemukan Tuhan, imannya masih mahjub, masih terbungkus, terkena gerhana, belum mantap, tetap belum. Kita harus lihat yang ditemukan mana. Wislah, nggak usah jauh-jauh, badan sendiri dulu. Tangan kanan, coba tangan kanannya dibuka semuanya. Itu ada angka 18. Lihat sendiri, angka 1 dan 8 bahasa Arab. Tangan kanan 1 sama 8. Ada enggak? Saya ngeri kalau enggak ada, bukan ciptaan Tuhan ini. Ada enggak? Hah? Ada. 1 sama 8. Fi kebalik. Itu 8 bahasa Arabnya. Gitu. 5 Romawi dibalik. Jadi 8 bahasa Arab. 1 sama 8. Ada enggak? Tangan kanan? Ada. Tuh. Tangan kiri, lihat lagi. 8 sama 1. Ada enggak? Ada. Gue sih kagak pikirin dari kecil, sejak bujak gue kagak. Ini saya suruh mikirin malam ini. Begitu, biar pikirin. Itu 18 tuh namanya 18. 81 tuh namanya 8 sama 1 tuh 81. Ini jumlahnya seluruhnya berapa? Tangan kita itu kenapa dikasih angka Asmaul Husna? Ada apa? Untuk apa ini tangan? Apakah untuk ngetik-ngetik di WA berita-berita hoak, fitnah-fitnah orang aja? Ini pikirin supaya ketemu adanya Tuhan. Enggak mungkin ini Tuhan dikasih begini dengan sia-sia. Manusia dicipta oleh Tuhan dengan keadaan yang sangat mengagumkan. Tidak ada makhluk sehebat manusia. Ini manusia. Tapi kita ini masih ciptaan Tuhan. Kita harus bisa menemukan Tuhan. Ketika seorang bapak mengajak anaknya jalan-jalan ke kebun jeruk, bukan kebun jeruk sini, itu kebun doang, jeruknya udah nggak ada. Ke kebun jeruk, lalu kemudian dicicipin. Itu jeruk banyak macam-macam. Ditanya, itu jeruk apa Kong? Kata cucunya, Jerman. Dari Jerman, bukan jeruk manis. Begitu. Kata singkongnya, cucuku, keimananmu jangan sampai kalah dengan jeruk itu.
Jeruk itu mantap imannya sama Allah. Masa si kong, kata si cucu, ini kong denger nih obrolan dia, namanya kasyaf, dan Anda harus pahami pada bagian ini. Itu kata jeruk lagi ngomong, hai orang sejagat, gua manis bukan dapat gua sendiri, bukan juga karena petaninya waktu nanam pohon jeruk sambil nyengir-nyengir mesem aja jadi manis, bukan juga waktu nanamnya dikasih gula. Ada zat lain yang memberikan saya menjadi manis, itulah Allah yang membuat manis, bukan saya, Tuhan. Itu jeruk. Maka kita sebagai yang punya akal kudu mantep imannya sama Allah, kudu bener keimanannya sama Allah. Sebab apa yang di jagat raya menjadi media untuk penghantar kita memantapkan keimanan kepada Allah. Jalan-jalan kita ke pantai, duhai indahnya pantai ini namanya kena gerhana imannya. Dia kagum sama ciptaannya tanpa mengenal, menembus kepada penciptaannya. Baca itu laut, sehingga kita bisa paham laut itu asin. Asin nggak kira-kira? Asin. Tapi ketika dia naik ke atas jadi awan, turun namanya hujan. Maka yang tadinya asin waktu berangkat ke atas, waktu pulang turun lagi jadi tawar. Begitu enggak? Begitu enggak? Nah, kita kudu begitu. Yang tadinya kelakuan kita asin, waktu berangkat menuju atas al-ma'ruf, pulang ke rumah, maka kita kudu tawar, menyejukkan. Air laut itu butek. Tahu butek nggak? Apaan ya? Keruh. Naik ke atas, turun jadi bening. Itu laut. Kudunya kita yang ada akalnya, yang tadinya pikirannya butek, naik ke masjid, pulang sesudah ngaji tauhid, kudu pong. Tapi kalau pulang masih mumet lagi, ini nih belum nyangkut ngaji kita. Betul nggak? Kita harus mantep imannya sama Allah, kudu mantep. Ayam dipikirin makannya sama Allah ayam, masa kita bingung? Ini karena tauhid kita belum duduk. Inilah namanya implementasi sifat wujud. Ayam makan, sekolah kagak, SD ora lulus. Udah belum ya? Tuh garuk-garuk saya. Kan saya paham maknanya. Enggak lulus, kontrakan enggak punya, ijazah nggak ada, kantor buat gawe nggak ada, mau ngidupin anak banyak, mana lakinya si boy open lagi, lakinya nyari babon-babon lain, anak banyak 10 harus digede-gedein, bisa. Kenapa? Yakin Allah bersifat wujud. Ayam, masa kita yang ada akal, anak kita cuma 2, nggak banyak, kantor ada, ijazah biar kata SMA ada, bingung mikirin hidup. Ya Robbana, ama ayam masih hebatan. Waduh,
Malu ini. Kita harus mantap tauhidnya, mantap biasa dalam hidup. Jangan ngangguk-ngangguk di masjid doang, pulang dari masjid puyeng lagi. Ini saya nggak mau. Kita harus mantap. Ya Allah, buka saya punya dada biar memahami tentang sifat wujud, supaya kaki saya ini bisa berdiri di bumi dengan berdiri yang tegak, mengikuti apa yang dicontohkan oleh orang yang imannya mantap sejagat raya, dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lari, baca sholawat biar iman kita mantap, enggak bingung mikirin hidup, enggak bingung begitu, yang mantap. Masalahnya bukan corona sih, cicilan yang bikin puyeng, cicilan. Nah, cicilan ini bukan ulah corona, karena waktu tanda tangan corona apa kita? Iya, ulah kita. Kita sebagai makhluk udah batasi, jangan dibikin stres hidup kita. Kalau hidup kita stres, kapan kita mau hidupnya tenang? Ada Allah wujud, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya. Allah bersamaku, Allah menyaksikan gerak-geriku, Allah memandang aku. Dialah sifatnya wujud. Apa yang ada adalah manifestasi atas keterwujudan Dia. Dengan diciptakannya kita biar kita mengenal Allah, jangan mengenal yang lainnya. Yang lain adalah fasilitas kita untuk kita dekat dengan Allah. Kita harus mandang fokus satu titik, yaitu Tuhan pencipta kita, dan ini yang harus dimantepin di dalam diri kita. Saudara sekalian, jika Anda ingin mengenal Allah, maka kenali sifat wujudnya Allah. Jika Anda pengen mengenal Allah, kenali sifat wujudnya Allah. Tengoklah alam ciptaan Allah yang ditaburkan di dalam jagat raya ini. Tengok, tidak masuk akal jika seorang manusia telah hidup 20 tahun di jagat raya ini, 30-40 tahun, namun belum membaca wujudnya Allah pada alam ciptaan yang kita rasakan ini. Allah ciptakan kita, lalu kemudian Allah berikan akal kepada kita. Apakah akal ini hanya untuk mencari duit, tanpa kemudian kita berupaya untuk mengenal siapa yang memberikan kebahagiaan, siapa yang bisa memberikan duit, siapa yang membuat duit jadi lari dari kita kayak musuhan talak 3 duit sama kita. Begitu. Ini siapa? Akal terasa tidak ada gunanya bila hanya hidup untuk makan, makan untuk hidup. Tapi hendaklah hidup kita untuk mengenal yang maha hidup, supaya hidup kita abadi. Jangan sampai kita tidak mengenal Allah, rugi dan rugi. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Yang menyaksikan keterwujudan Allah, Allah sendiri, malaikat, dan orang-orang yang berilmu. Pelan-pelan kita ngaji tauhid, diawali dengan wujud, kita tanamin dalam hati apa yang kita temukan di jagat raya itu adalah manifestasi keterwujudan Allah. Larikan apa saja kepada Allah biar mantap. Ke laut, kita lihat di sana ada ikan. Dari zaman Ki Benen, laut asin, ikan kagak asin sampai detik ini, kagak asin. Ikan
yang di laut tuh asin nggak? Hah? Ikan? Enggak. Itulah namanya ikan hidup. Tapi bila ikan itu udah mati, dikasih kecap namanya ikan semur, dikasih sambal namanya ikan balado, jadi pedas. Kasih kecap jadi manis, dikasih garam banyak namanya ikan asin. Kenapa jadi berubah-berubah tergantung warna? Karena ikan itu mati. Berarti kita orang bertauhid yang ngaji sifat 20 kudu nyontoh ikan hidup, biar orang pada korupsi, biar orang pada kaya ibu ketakutannya, biar orang kaya begini kaya begitu. Kita harus tetap memegang Allah, Allah, Allah. Kita nggak ikut-ikutan rusak meski zaman itu rusak. Kita nggak ikut-ikutan kacau meski zaman itu kacau. Kita nggak ikut-ikutan paranoid meski zaman itu mendidik dengan berbagai macam konten-konten yang ada menjadi kita paranoid. Enggak. Ada Allah yang bersifat wujud, ada Allah yang bersifat wujud, ada Allah yang bersifat wujud. Allah, Allah, Allah dan Allah. Ini yang harus ditanamin di dalam hati. Bila ini sudah ada di dalam hati kita, maka kita muncul la khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak ada ketakutan nama makhluk. Virus makhluk kayak kita sama. Kita nggak punya surga, dia nggak punya surga. Kita nggak punya neraka, dia nggak punya neraka. Kita nggak bisa nyabut nyawa, dia juga nggak bisa. Yang bisa Allah. Maka makhluk nggak boleh takut sama makhluk, tapi makhluk takut sama yang punya sifat wujud, dan itu adalah Allah. Ini yang harus ditaruh di dalam hati. Allah, Allah, Allah dan Allah. Dari sini nanti kita bakal ketemu segala macam. Ketemu pohon pisang yang ada dekat rel itu, kita lihat hebat ini pohon pisang, nggak bakalan mati kalau belum tumbuh tunas. Kalau udah anaknya tumbuh, baru dia bakal berbuah dan bakal mati. Maka gua kudu kayak pohon pisang. Otak gua bagaimana tunas-tunas anak-anak saya ini biar hidup. Bukan biar makan, biar hidup, biar kenal Allah, biar mau ibadah mau Allah, makan terserah Allah, mau kasih makan mau kagak. Yang penting bisa baca Quran, kenal Allah, mau ibadah, mau derajatnya tinggi mau kagak terserah Allah. Yang penting lu kudu ibadah. Udah anaknya pada rajin ibadah, mati. Inilah orang tua yang pohon pisang berhasil, yang model kayak begini. Bukan bagaimana makan anak saya, bagaimana baju anak saya, bagaimana tauhid anak saya. Ma ta'buduna min ba'di. Bagaimana sesudah aku nggak ada, kau masih nyembah Allah atau enggak? Ini namanya orang tua yang mengerti pohon pisang sebagai isyarat keterwujudan Allah. Dan ini harus ada pada kita sebagai makhluknya. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu, masih beberapa pertemuan lagi kita ngaji sifat wujud, kita perdalam lagi kajian wujud. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memantapkan iman kita kepada Allah, tauhid kita lurus, tauhid kita benar, mengikuti manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin.